Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan kasus Omikron di Indonesia diprediksi akan mengalami lonjakan. Meski demikian, keparahan kasus Omikron dipastikan rendah dan tidak butuh perawatan intensif di rumah sakit. COVID-19 di ibu kota kembali mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah kasus COVID-19 varian Omikron terus mengalami peningkatan. Sejumlah pasien Omikron dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet dan RSPI Sulianti Saroso. Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Kesehatan meyakini tingkat keparahan kasus Omikron dipastikan rendah dan tidak butuh perawatan intensif di rumah sakit. Hanya memiliki komorbid. Nah, dari 414 orang yang dirawat karena Omikron, 114 orang atau sekitar 26% sudah sembuh, termasuk yang 2 orang tadi yang masuk kategori sedang dan membutuhkan perawat oksigen, sehingga mereka bisa kembali ke rumah. Jadi kesimpulannya memang walaupun Omikron ini cepat transmisinya, tapi relatif lebih ringan dari severity atau keparahannya. Lebih lanjut, Menkes mewacanakan bahwa pasien Omikron bisa menjalani rawat jalan atau dirawat di rumah. Langkah ini diambil seiring dengan strategi pelayanan kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan di tengah lonjakan kasus Omikron. Lantas bagaimana penerapan wacana ini? Siapa yang akan mengawasi kondisi kesehatan pasien Omikron yang menjalani perawatan di rumah? Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah aman pasien Omikron menjalani karantina di rumah? Kita akan membahasnya bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih. Selamat siang, Pak Daeng. Selamat pagi menjelang siang. Baik. Pak Daeng, apakah tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa COVID-19 varian Omikron ini memiliki gejala yang ringan bagi pasien? Ya, ini kan laporan dari para ahli ya, pakar dan pengalaman di beberapa negara ya. Memang kasusnya itu lebih ringan dari varian yang lain. Akan tetapi memiliki potensi penularan yang jauh lebih cepat. Ada yang mengatakan, para ahli itu mengatakan sampai 500% atau 5 kali kecepatannya dari yang lain. Nah, yang perlu diantisipasi memang yang penularan sangat cepat, karena kalau tertular sangat cepat dan banyak yang tertular, itu kadang-kadang meskipun masyarakat mengetahui bahwa tidak berat ini penyakitnya, itu dikhawatirkan menimbulkan kepanikan karena banyak sekali yang sakit. Ini yang perlu diantisipasi. Baik, jadi harus mengantisipasi sejumlah kemungkinan terburuk. Tapi Menteri Kesehatan menyatakan pasien Omikron ini bisa dirawat di rumah saja. Apakah itu aman? Secara teknis ya, kalau gejala ringan atau tidak bergejala, itu memang prosedur perawatan itu dengan isolasi ya. Itu kasus COVID apapun ya, mulai dari awal memang kalau tidak bergejala atau TG dan gejala ringan, itu bisa memang dirawat di rumah, tetapi itu melalui pengawasan tenaga kesehatan ya, diberikan advice, kemudian kalau ada sesuatu bisa bertanya, misalnya harus periksa apa, harus minum obat apa, harus melakukan apa, kemudian ada semacam alert system kalau terjadi sesuatu, tanya apakah harus cepat ke rumah sakit dan lain-lain. Memang bisa dalam kondisi gejala ringan atau tanpa gejala. Nah, yang perlu diantisipasi oleh kita semua, kalau kemudian ini transmisi lokal sudah terjadi, kemudian kecepatan penularan luar biasa, jumlah yang sakit banyak. Nah, masyarakat kita sudah kasih tahu ya, tidak boleh panik, tetapi karena jumlah yang sakit banyak itu kemudian masyarakat menjadi panik gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kalau menurut kami antisipasinya adalah rumah sakit dan shelter-shelter untuk isolasi mandiri yang terpadu atau terintegrasi itu memang harus disiapkan. Apa syarat bagi pasien diperbolehkan menjalani karantina di rumah ketika dia terpapar Omikron? Secara teknis medis ya, kalau dari gejala penyakitnya itu ada 2 tadi. Dia tidak bergejala. Meskipun sudah terkonfirmasi positif dari hasil laboratorium, dia tidak bergejala. Misalnya ada yang
ada riwayat kontak, ada riwayat perjalanan ke luar negeri diperiksa, kemudian positif tetapi tidak bergejala, itu masuk kriteria di isolasi di rumah dengan pengawasan, dengan pendampingan tenaga kesehatan. Demikian juga meskipun ada gejala, kalau gejalanya ringan, ya, gejala ringan itu sebenarnya yang paling gampang adalah tidak ada gejala sesak, ya, tidak ada gejala menunjukkan gejala sesak itu tidak ada, baik dari penampakan fisik, ya, tidak ada sesak, maupun pemeriksaan misalnya ronsen itu tidak ada masalah di paru-parunya. Itu boleh dilakukan perawatan isolasi di rumah. Tetapi saran kami adalah tetap ada pengawasan, makanya dikembangkan dengan telemedicine. Oke, lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengawasannya? Pasalnya orang yang dari luar negeri saja bisa tidak menjalani karantina, apalagi mereka yang karantina di rumah sendiri. Mungkin kalau awal-awal COVID mereka nurut gitu, dokter. Tapi ini sudah 2 tahun berjalan. Apakah ini cukup aman, dokter, pengawasannya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau masih seperti sekarang yang jumlahnya itu masih terkendali, ya, masih bisa isolasi di rumah dengan pengawasan melalui telemedis, itu masih bisa yang dikembangkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kasusnya banyak sekali seperti yang terjadi saat gelombang kedua, itu memang agak kesulitan pengawasan yang sedemikian banyak. Makanya kemudian strategi yang tepat untuk melakukan itu adalah dengan isolasi yang terpadu. Jadi ada tempat tertentu, sel tertentu itu memang ditempatkan pada pasien-pasien yang harus diisolasi, tetapi dengan pengawasan di tempat-tempat yang khusus. Nah, itu lebih memudahkan untuk pengawasan. Oke, jadi aturan karantina di rumah ini juga tergantung dengan jumlah pasien, ya, jumlah penambahan kasus Omikron sendiri, dokter. Ya, betul. Oleh karena itu, kalau sudah kelihatan ya penambahannya itu banyak atau yang disebut oleh para ahli itu eksponensial, itu memang strategi dengan isolasi terpadu itu harus betul-betul disiapkan. Kalau tidak nanti akan kewalahan ya dengan jumlah masyarakat yang banyak terpapar, kemudian petugas yang mungkin tidak memadai itu akan kewalahan. Tetapi kalau di isolasi terpadu itu memungkinkan dengan petugas yang efisien, efektif, itu bisa mengcover lebih banyak pasien. Oke, saat ini pemerintah juga sudah memberlakukan vaksin booster bagi masyarakat. Apakah ini juga efektif menangkal varian Omikron? Ya, begini, vaksin itu memang kan sudah di WHO dan seluruh otoritas di negara masing-masing, kalau di kita Badan POM itu sudah melalui uji klinis ya, bahwa ini bisa menangkal virus COVID ya, varian apapun, meskipun ada variasinya ya, ada penurunan atau tetap baik dengan varian tertentu. Omikron ini juga bisa ditangkal dengan vaksin. Jadi begini, penangkalannya itu kan kita bicara prosentase ya, masih ada memang kemungkinan tertular, masih ada. Jadi para ahli mengatakan masih memungkinkan tertular. Akan tetapi harapannya meskipun sempat tertular, dengan vaksin ini kita akan lebih menghindari perburukan kalau kita tertular COVID. Bahkan menurunkan angka kematian. Ini yang kita kejar, bukan hanya sekedar memperkecil penularan, tapi yang lebih bermanfaat lagi memperkecil angka perburukan kasus dan memperkecil angka kematian. Baik, terima kasih Dr. Daeng M. Fakih. Masyarakat kembali diajak untuk vaksin, terutama yang sudah 2 kali vaksin ini ya, langsung saja mendapatkan vaksin booster. Terima kasih atas waktu dan informasinya di iNews Siang.